Halo Sobat Spoiler, kali ini kita bakal kupas tuntas satu momen epik dari cerita legendaris yang penuh dengan rahasia dan kekuatan luar biasa. Siap-siap karena spoiler kali ini bakal bikin kalian gak bisa tidur saking serunya. Jangan lupa siapin cemilan dan tetap stay tune sampai akhir video ya. Kita lanjut ke episode 163 dengan hitungan mundur 3, 2, 1. Xiaoyan akan pergi ke dataran tengah untuk mengikuti pameran perdagangan spasial demi mendapatkan Purifying Demonic Lotus Flame. Namun sebelum itu, ia terlebih dahulu mengejar Cailin dan Xiao Xiao ke pavilion bintang jatuh melalui lubang cacing buatan Yalau. Lubang cacing ini dijaga ketat dan keberadaannya sengaja dirahasiakan oleh Xiaoyan. Ia sadar bahwa meskipun bisa mendapatkan banyak keuntungan dengan mengumumkan keberadaan lubang tersebut, hal itu hanya akan mendatangkan masalah. Satu-satunya akses dari barat laut ke dataran tengah bisa menimbulkan iri dan konflik antar faksi. Di dalam aula besar, lubang cacing itu berputar perlahan memancarkan energi spasial yang kuat. Cailin dan rombongannya yang belum pernah menyaksikan fenomena seperti itu hanya bisa terdiam dengan penuh kekaguman. Setelah memberikan beberapa arahan terakhir kepada Xiaoding dan Xiaoli, Xiaoyan memimpin kelompoknya, termasuk Cailin, putri kecil mereka Xiao Xiao, serta Xiao Yishan dan beberapa lainnya, masuk ke dalam lubang cacing dan menghilang menuju dataran tengah. Sesampainya di pavilion bintang jatuh, mereka disambut hangat oleh Yalau. Xiaoyan pun menjelaskan secara singkat masa lalunya yang membuat Yalau tak sempat mengetahui kelahiran Xiao Xiao. Yalau terpesona. Bagi lelaki tua itu yang menganggap Xiaoyan seperti anak sendiri, kehadiran Xiao Xiao terasa seperti cucunya sendiri. Saat meneliti gadis kecil itu lebih dalam, ia menemukan bahwa Xiao Xiao memiliki bakat luar biasa dengan kekuatan spiritual yang kuat, afinitas terhadap elemen api dan juga elemen kayu. Kombinasi ini sangat langka dan berpotensi menjadikannya alkemis hebat di masa depan. Melihat potensi itu, Yalau pun mengajukan diri menjadi guru pribadi Xiao Xiao. Xiaoyan tidak ragu menyetujuinya. Ia tahu tak ada yang lebih pantas mendidik putrinya selain Yalau. Setelah Xiao Xiao dan Cailin pergi untuk beristirahat, Xiaoyan dan Yalau melanjutkan perbincangan mereka. Mereka membahas pertempuran terakhir melawan Hall of Soul yang telah mengerahkan dua Tianzun namun tetap mengalami kekalahan telak. Namun di balik kemenangan itu, Yalau menyampaikan kekhawatirannya. Ia mengungkapkan bahwa perang besar telah meletus di berbagai wilayah benua dan tampaknya Hall of Soul berada di balik semuanya. Motif mereka masih misterius, tetapi satu hal yang pasti, bahaya sedang berkembang. Yalau lalu mengingatkan bahwa pameran perdagangan spasial akan segera dimulai. Di sanalah mereka akan berjuang untuk mendapatkan fragmen terakhir dari peta menuju Purifying Demonic Lotus Flame, api surgawi peringkat ketiga yang kekuatannya luar biasa. 3 fragmen telah dimiliki Xiaoyan. Mendapatkan bagian terakhir akan menjadi kunci untuk menyatukan semuanya. Meski saingan mereka kuat dan harga yang harus dibayar sangat mahal, Xiaoyan tidak gentar. Api itu terlalu berharga untuk dilewatkan dan seperti biasa, ia siap berjuang habis-habisan demi masa depan yang lebih besar. Setelah percakapan itu, Xiaoyan dan Yalau langsung memasuki pelatihan tertutup. Selama mereka berlatih, langit di atas pavilion sering dipenuhi dengan fenomena aneh seperti pil lightning, petir spiritual yang membuat para murid melongok keheranan. Para murid seringkali menatap langit dengan ekspresi tercengang, menyaksikan langit berubah-ubah seolah menyimpan rahasia besar. Untungnya, meskipun tampak menyeramkan, semuanya tetap aman berkat Sky Demon Puppet Xiaoyan yang menyerap energi dari petir-petir itu. Fenomena ini berlangsung hampir 2 minggu sebelum akhirnya menghilang. Setelah itu, Xiaoyan dan Yalau keluar dari tempat pelatihan mereka dengan wajah kelelahan, memilih beristirahat total selama 3 hari. Begitu kondisi mereka pulih dan aura keduanya kembali stabil, tanpa banyak basa-basi, Yalau mengajak Xiaoyan untuk berangkat. Waktunya telah tiba.
Pameran perdagangan spasial akan segera dimulai. Xiaoyan tidak pergi sendirian. Cailin dan Xiao Yishan ikut mendampinginya, sementara anggota lain tetap tinggal di pavilion untuk menjaga markas. Yalau telah mengatur segalanya dengan rapi. Dari puncak gunung yang menatap wilayah pavilion bintang jatuh untuk terakhir kalinya sebelum melangkah ke udara kosong menuju gerbang keluar dari alam bintang. Tanpa membuang waktu, Xiaoyan memberi isyarat pada dua rekannya dan mereka segera mengikuti dari belakang. Perjalanan membawa mereka ke sebuah gurun tandus di selatan dataran tengah. Tempat itu begitu sepi, tak ada tanda-tanda kehidupan, hanya pasir dan angin sejauh mata memandang. Tak ada faksi yang berminat menguasainya karena gersangnya terlalu ekstrim, kecuali satu hal. Rahasia besar dunia perdagangan kekuatan tersembunyi di sana. Pameran perdagangan spasial. Pameran ini tidak dikelola oleh satu pihak saja, melainkan oleh 3 sekte yang jarang disebut dalam percakapan umum. Sekte Gerbang Darat, Sekte Ruang Misterius, dan Sekte Gunung Harta Cermin. Meski namanya tak populer seperti 4 pavilion besar, kekuatan mereka sangat diperhitungkan. Justru karena netralitas dan profesionalisme mereka lah para ahli mempercayakan acara besar ini kepada mereka. Sesampainya di tepi gurun, Xiaoyan segera menyadari bahwa meskipun tampak sepi, tempat itu dipenuhi aura kuat yang tersembunyi. Ia menyebarkan persepsi spiritualnya dan terkejut. Lebih dari 100 aura kuat terdeteksi dan beberapa di antaranya bahkan menyerupai aura para doseng. Xiaoyan menggumamkan kekagumannya. Tempat ini benar-benar dipenuhi para ahli. Yaolou tersenyum tipis lalu mengingatkan, tetaplah rendah hati dan waspada. Meskipun kita bukan faksi kecil, masih banyak kekuatan besar yang tak terlihat di dataran tengah. Perjalanan mereka menembus badai pasir berlangsung cepat dan tanpa kesulitan berarti. Di bagian terdalam gurun berdiri sebuah lubang hitam raksasa yang berputar perlahan di atas pasir. Angin padang pasir berputar mengelilinginya, namun tak mampu mendekat. Aura kuat keluar masuk dari celah lubang itu. Satu persatu para ahli kelas atas melangkah masuk dan menghilang di dalamnya. Xiaoyan berdiri diam sejenak, menatap ruang di hadapannya. Siapa sangka, di balik padang pasir sunyi ini tersembunyi pintu masuk menuju dunia perdagangan terbesar di benua Doqi. Yaolou tersenyum kecil melihat wajah terkejut dari Xiaoyan, Cailin, dan Xiao Yishan. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia mengisyaratkan tangannya dan mengajak mereka masuk ke dalam lubang hitam spasial. Ketiganya pun melangkah menembus pusaran hitam yang seolah menelan cahaya. Saat mereka masuk, sebuah kekuatan luar biasa menyelimuti tubuh mereka. Bukan kekuatan yang menyakitkan, melainkan seperti kekuatan yang mengamati dan menilai mereka. Dalam sekejap pandangan mereka menjadi gelap. Namun tidak lama kemudian cahaya dan suara kembali muncul. Begitu membuka mata, mereka mendapati diri mereka berada di sebuah kota kecil dengan atmosfer yang aneh. Langitnya berwarna abu-abu dan dipenuhi riak spasial yang samar namun penuh tekanan. Inilah kota angkasa, tempat diadakannya pameran perdagangan spasial. Meski ukurannya tidak sebesar alamku, kota ini cukup luas dan jelas bukan tempat sembarangan. Membangun ruang perdagangan sendiri di alam spasial adalah hal yang hanya bisa dilakukan oleh kekuatan luar biasa. Yaolou mengajak mereka menjelajahi kota secara acak. Ia menyebutkan bahwa barang-barang di sini semuanya berkualitas tinggi, tak ada produk kelas bawah. Jalanan kota dipenuhi platform batu hijau tempat barang-barang langka seperti gulungan teknik, batu giok, senjata, pil, dan inti monster dipajang. Semua benda itu memancarkan cahaya redup, pertanda kekuatan tersembunyi di dalamnya. Penjaga setiap platform bukan sembarang orang. Auranya kuat, cukup untuk membuat siapapun berpikir 2 kali sebelum bertindak gegabah. Xiaoyan menelusuri satu persatu dengan mata berbinar. Ia menemukan berbagai penawaran menarik. Teknik do kelas tingkat tinggi, metode kultivasi langka, hingga pil transformasi tubuh tingkat atas. Namun meskipun banyak barang yang membuatnya kagum, sebagian besar tak benar-benar berguna baginya. Ia lebih banyak mengamati, sesekali bertanya tapi memilih tidak membeli apapun. Perjalanan mereka sempat terhenti saat Cailin tiba-tiba berhenti dan menatap sebuah platform batu.
Di sana terdapat sebuah batu seukuran setengah kepalan tangan dengan 7 garis warna terang. Energinya terasa unik. Xiaoyan segera mengenalinya. Itu adalah batu 7 warna, benda langka yang berkaitan erat dengan piton penelan surga 7 warna. Batu ini diyakini terbentuk dari tempat kematian makhluk tersebut menyerap darah dan kekuatannya. Xiaoyan mencoba menawar batu itu pada pria tua kurus yang menjaganya. Namun si penjaga mematok harga tinggi. 2 pil tingkat 8 masing-masing dengan minimal 3 garis warna pil lightning. Menurut perhitungan Xiaoyan, harga itu terlalu mahal. Batu itu memang langka, namun hanya berguna bagi piton penelan surga 7 warna, sehingga nilai pasarnya tidak sebanding dengan harga yang diminta. Namun sebelum ia melanjutkan penawaran, Cailin menggenggam tangannya dan mengisyaratkan agar membeli batu tersebut. Hal itu mengejutkan Xiaoyan. Cailin bukan tipe wanita impulsif. Jika ia menginginkan sesuatu, pasti ada alasannya. Xiaoyan tetap melanjutkan tawar-menawar untuk menjaga harga tetap masuk akal. Namun akhirnya ia menyerah. Ia melemparkan botol berisi pil yang diminta, mengambil batu tersebut lalu pergi bersama Cailin tanpa menoleh lagi. Pria tua itu sempat tertegun saat memeriksa pil yang diterimanya. Ia merasakan keganjilan seolah ia baru saja menjual sesuatu yang nilainya lebih besar dari yang ia sadari. Tak lama kemudian di tempat yang lebih sepi, Xiaoyan menyerahkan batu itu kepada Cailin dan bertanya apa sebenarnya yang istimewa dari benda tersebut. Cailin pun mulai menjelaskan dengan tenang. Ia menyebut bahwa orang-orang biasa hanya mengetahui tentang batu asal 7 warna. Namun mereka tidak mengetahui bahwa jika lebih dari 100 piton penelan surga mati di satu tempat, maka batu 8 warna bahkan 9 warna bisa terbentuk. Hal ini hanya diketahui melalui memori darah para piton penelan surga, sesuatu yang bahkan tidak diketahui oleh Yalau. Untuk membuktikan dugaannya, Cailin meneteskan darahnya di atas batu tersebut. Perlahan di balik garis ke-7 muncul garis ke-8. Batu itu bukanlah batu biasa, melainkan batu asal 8 warna yang memiliki energi jauh lebih kuat dan bisa meningkatkan kekuatan Cailin secara signifikan. Xiaoyan, Yalau, dan Xiao Yishan pun tercengang dengan kejadian tersebut. Yalau bahkan tertawa membayangkan wajah pria tua tadi jika ia tahu bahwa ia baru saja menjual sesuatu yang begitu langka. Namun yang lebih mengejutkan saat Cailin menyimpan batu itu, muncul riak samar dari garis ke-9 yang belum sepenuhnya terbentuk, menandakan bahwa mungkin saja ini adalah batu asal 9 warna, sesuatu yang seharusnya mustahil. Yalau kemudian mengajak mereka untuk kembali berjalan, mengatakan bahwa masih ada harta sejati lain yang harus mereka temukan. Dengan hati yang berbunga dan rasa penasaran yang belum usai, mereka pun melanjutkan perjalanan menyusuri kota angkasa. Xiaoyan bersama 2 rekannya mengikuti langkah Yalau menuju jalan-jalan tua tanpa terdistraksi oleh barang-barang mencolok di sepanjang jalan. Mereka berjalan lurus menuju tujuan hingga akhirnya tiba di sebuah kawasan tenang di pinggiran kota. Suasananya terasa berbeda, lebih sunyi dan penuh tekanan tak kasat mata. Di tempat itu berdiri sebuah bangunan kuno yang memancarkan aura keabadian seolah telah berdiri sejak awal waktu. Di depannya tampak 2 pria tua berjubah abu-abu berdiri seperti patung, diam dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Namun aura Daokia mengalir dari tubuh mereka cukup untuk menyadarkan siapapun bahwa mereka adalah penjaga tingkat Dozun bintang 6. Di dunia luar mereka akan sangat dihormati dan dianggap sebagai tokoh besar. Namun di tempat ini mereka hanyalah surikiti. Bukti betapa tinggi standar tempat yang akan mereka masuki. Yalau menjelaskan bahwa tempat ini adalah pavilion harta karun kuno dan tidak bisa dimasuki sembarang orang. Hanya mereka yang memiliki undangan dari 3 sekte besar yang berkuasa atas perdagangan ini yang diperbolehkan masuk. Sebagai sosok lama yang pernah berjasa, Yalau tidak pernah kesulitan untuk mendapatkan undangan. Dengan satu gerakan jari, ia mengirimkan cahaya merah yang berubah menjadi kartu undangan. Para penjaga pun segera membalasnya dengan sopan, lalu menyerahkan 4 dopeng, penutup kepala khusus untuk menyembunyikan identitas para peserta pameran. Mereka pun memakainya dan melangkah masuk ke dalam bangunan kuno. Suasananya temaram tanpa kemewahan mencolok, namun tetap terasa berat. Seorang pemandu tua muncul, membawa mereka melewati lorong panjang menuju sebuah aula besar tersembunyi di balik pintu perunggu raksasa.
Di dalam aula, kursi-kursi batu telah tersusun rapi dan sejumlah orang sudah duduk di tempat masing-masing. Semua mengenakan topeng dan tidak satu pun menunjukkan identitas asli mereka. Pandangan mencuri-curi datang dari berbagai arah, namun semuanya tetap tenang. Di tempat ini menjaga rahasia adalah bagian dari etika. Ya Allah memilih tempat duduk yang agak tersembunyi dan segera menciptakan penghalang ruang agar percakapan mereka tidak bisa didengar oleh orang lain. Ia juga mengingatkan bahwa banyak ahli hebat yang hadir dan mereka harus tetap berhati-hati. Xiaoyan mengangguk, matanya menelusuri ruangan dan menyadari bahwa banyak peserta lain juga menggunakan penghalang ruang. Semuanya tampak enggan memperlihatkan terlalu banyak informasi. Waktu pun berlalu tenang hingga akhirnya jumlah peserta melebihi 100 orang. Tiba-tiba suara gong bergema dan semua mata tertuju ke depan. Di sana ruang terdistorsi dan muncul sosok tua berjanggut putih Baosan, pemimpin dari Gunung Harta Cermin. Sosok ini bukan hanya ahli tapi legenda. Kekuatannya telah mencapai puncak Dozun 9 perubahan. Hanya satu tingkat lagi menuju kelas kekuatan Banseng yang sangat langka dan ditakuti. Ya Allah mengenalnya. Ia menjelaskan bahwa Baosan adalah sosok bermata tajam dalam urusan harta karun. Ia kuat, cerdas, dan berpengalaman. Baosan menyapa para peserta dengan suara lembut namun tegas. Setelah memastikan semuanya siap, ia mengaktifkan penghalang ruang di sekitarnya dan mengumumkan dimulainya pameran perdagangan spasial yang sangat dinanti-nanti itu. Aula besar seketika dipenuhi dengan aura antisipasi. Semua tahu barang-barang yang akan muncul di sini adalah hal-hal langka yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Baosan berdiri di tengah dan mengumumkan objek pertama. Sepasang sayap tulang putih pekat. Suara samar seperti petir dan angin terdengar dari sayap kuno tersebut. Xiaoyan terkejut melihatnya. Ekspresinya berubah. Ia langsung mengenali bahwa itu adalah sayap Heaven Demon Pony, mirip dengan miliknya. Ia tahu bahwa suku tersebut sangat menjunjung tinggi garis darah dan pemakaman anggota mereka. Siapapun yang mencoba mengambil jenazah anggota suku akan menghadapi pembalasan setimpal. Karena itulah Xiaoyan selalu khawatir menggunakan sayapnya. Namun siapa sangka barang pertama yang dilelang justru adalah sayap tersebut. Dalam hatinya, Xiaoyan menduga bahwa suku Heaven Demon Pony telah mengalami banyak serangan diam-diam. Ia juga menyadari bahwa hanya pameran perdagangan spasial inilah yang cukup berani memperjualbelikan sayap-sayap itu secara terbuka. Baosan menjelaskan bahwa sayap ini sangat langka. Jika disempurnakan menjadi keterampilan terbang tingkat Do, kecepatannya akan sulit ditandingi. Pemilik sayap ingin menukarnya dengan pil obat tingkat 8 4 warna, dan setelah dievaluasi nilai sayap tersebut memang sepadan. Aula tetap sunyi. Xiaoyan menyilangkan tangan di dada, bersandar dan mengamati sekitar. Ia sudah memiliki sepasang sayap itu dan tahu betapa berharganya. Keheningan berlangsung hingga suara serak memecahnya. Seorang pria berjubah melemparkan botol giok ke arah Baosan. Baosan menerimanya, memeriksa isinya, lalu tersenyum puas. Apakah ada yang ingin menawarkan harga lebih tinggi? Tanyanya. Namun aula tetap sunyi, tak ada yang menawar lebih. Baosan pun menjentikan jarinya. Sayap itu melayang ke arah penawar pertama yang langsung menyimpannya ke dalam cincin penyimpanan. Ya Allah menjelaskan bahwa pameran ini berbeda dari lelang biasa. Banyak orang akan mundur jika merasa nilai barang yang diminta terlalu tinggi dibanding milik mereka. Baosan kembali tersenyum. Ia mengumumkan barang kedua. Gulungan emas pucat bernama King Kong Glass Body, sebuah keterampilan Do tingkat rendah kelas Tian. Diciptakan oleh Sain Liu Li. Teknik ini diklaim dapat membuat tubuh penggunanya sekeras logam dengan pukulan meruntuhkan langit dan kaki yang memecahkan tanah. Pemiliknya ingin menukarnya dengan metode Qi tingkat rendah kelas Tian atau pil obat dengan nilai setara. Banyak orang menunjukkan ketertarikan. Tak lama kemudian sebuah gulungan biru pucat dilemparkan ke arah Baosan, disusul 3 gulungan lainnya dari peserta berbeda. Xiaoyan terkejut. 4 metode kelas Tian muncul begitu cepat, sesuatu yang sangat langka di dunia luar. Ia teringat betapa sulitnya mendapatkan keterampilan Do kelas Tiannya sendiri. Setelah memeriksa gulungan, Baosan mengembalikan 3 diantaranya dan menyerahkan gulungan King Kong Glass Body kepada penawar terpilih. Barang-barang berikutnya semakin memukau. Keterampilan Do, metode Qi, pil obat, harta alam, senjata, bahkan kuali obat.
Benda-benda yang langka di dunia luar seperti gorengan di sini. Xiaoyan tidak menawar banyak, ia hanya membeli satu. Buku racun Sky Quid Poison Code untuk Xiao Yishan dibayar dengan 2 pil obat tingkat 8. Buku itu adalah karya seorang ahli doseng ahli racun berisi metode penyempurnaan racun misterius, beberapa di antaranya sangat mematikan. Meskipun tak membeli banyak, Xiaoyan sangat terkesan. Ia mulai mengerti kenapa banyak ahli tingkat tinggi begitu menanti pameran ini. Namun satu hal masih mengganggu pikirannya. Fragmen peta menuju Purifying Demonic Lotus Flame belum juga muncul. Tiba-tiba Bausan mengumumkan pelelangan barang kedua hingga terakhir. Ia tampak sangat gembira setelah transaksi sebelumnya, lalu menunjukkan sebuah kulit kuno di tangannya. Mata Xiaoyan langsung tertuju pada kulit itu. Ia menegakkan duduknya dan nafasnya menjadi berat. Ia sangat mengenali peta itu, sesuatu yang telah ia cari selama lebih dari 1 dekade. Bausan menjelaskan bahwa lembaran ini hanyalah fragmen peta tanpa energi khusus. Namun setelah melalui penelitian mendalam, mereka menyimpulkan bahwa fragmen tersebut berkaitan dengan Purifying Demonic Lotus Flame, api surgawi legendaris yang menduduki peringkat ketiga dalam daftar api surgawi. Bahkan Yalou sendiri belum pernah melihat api tersebut secara langsung. Semua orang di aula menyadari betapa luar biasanya kekuatan 3 besar api surgawi. Kekuatan yang mampu menghancurkan dunia dan melampaui kendali manusia. Siapapun yang berhasil menemukan dan mengendalikan api surgawi akan menjadi makhluk yang memiliki sedikit jika bukan tanpa lawan di seluruh benua Doki. Bausan tersenyum melihat ketegangan yang menyelimuti ruangan. Ia paham betul betapa legendarisnya daya tarik api lotus pemurnian iblis, sehingga ia sengaja menempatkan fragmen peta ini sebagai barang lelang pamungkas. Di dalam aula, puluhan mata memandang penuh hasrat pada peta yang terbuka sebagian itu. Para hadirin bukanlah orang biasa. Bagi mereka, bahkan sekedar mendengar nama api itu sudah cukup membuat jantung berdetak lebih cepat. Tentu saja keinginan untuk memilikinya tidak akan berhenti hanya karena benda ini. Hanya sebuah fragmen, kekuatan besar. Betapapun bahayanya selalu menggoda. Bahkan secuil petunjuk ke arah kekuatan tersebut adalah barang rebutan. Bausan melanjutkan bahwa pemilik fragmen peta menginginkan sejumlah pil obat tingkat tinggi sebagai gantinya dengan kualitas minimal pil tingkat 6. Kuantitasnya akan ditentukan dari hasil penawaran. Dan dengan itu lelang pun dimulai. Suara penawaran segera menggema. 3 pil, lalu 4, 5. Dalam waktu kurang dari 2 menit suasana aula menjadi semakin panas. Harga penawaran meroket dengan cepat, dan Bausan hanya berdiri tersenyum puas di tengah riuh. Semua orang tahu nilai fragmen ini jauh lebih besar dari harga yang ditawarkan, terutama jika ia benar-benar mengarah pada keberadaan api lotus pemurnian iblis. Melihat antusiasme yang membuncah, Xiaoyan mulai merasa khawatir. Namun Yalou menepuk lengannya dan menyarankan untuk menunggu. Xiaoyan mengangguk, berusaha menenangkan dirinya. Meskipun kerutan di dahinya semakin dalam, ia tahu fragmen ini bukan sesuatu yang bisa ia abaikan. Ia pun menyadari bahwa daya tarik api lotus terlalu besar bahkan untuk para elit Dozun. Penawaran terus naik, persaingan makin sengit. Kurang dari 10 menit harga telah mencapai pil 7 warna. Harga ini jauh melampaui perkiraannya. Untungnya titik ini sudah melewati batas kebanyakan peserta. Jumlah penawar pun mulai menyusut. Namun mereka yang tersisa adalah orang-orang yang benar-benar kaya dan kuat. Setelah ragu sejenak, Xiaoyan menggertakkan gigi. Ia mengangkat tangan dan menawar dengan 1 pil petir 8 warna. Aula seketika menjadi gempar. Banyak yang tidak menyangka ada orang yang berani mengeluarkan pil petir 8 warna, sesuatu yang sangat langka bahkan untuk kalangan elit. Namun suara lembut namun tegas kembali terdengar dari samping. Suara Yalou. Ia menawar 3 pil yang langsung membungkam lawan sebelumnya meski dengan keengganan. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Sebuah suara dingin penuh tekanan muncul di antara hadirin. Ia menawar dengan 5 pil tingkat tinggi. Xiaoyan mencari sumber suara itu dan menemukan sosok kurus berjubah hitam duduk santai di kursi batu. Seolah merasakan tatapan Xiaoyan, pria itu menoleh perlahan.
Sepasang mata gelap melesat tajam dari balik jubah, seperti dua panah hitam yang menembus ruang. Suasana mendadak terasa bergetar. Tekanan aneh menyelimuti tubuh Xiaoyan. Yalo mendengus dingin. Ia mengibaskan lengan bajunya dan tekanan itu pun hancur seketika. Ia menghela nafas dan berbisik pelan. Orang itu setengah langkah menuju Banseng. Xiaoyan terdiam, wajahnya berubah serius. Tempat ini memang dipenuhi ahli tersembunyi. Tak lama Yalo kembali menawar, kali ini dengan 8 pil. Keningnya mengernyit, harganya sudah melampaui dugaan. Bausan tersenyum lalu menoleh ke arah pria berjubah hitam. Ada yang ingin menawar lebih tinggi? Tanyanya dengan santai. Pria kurus itu tersenyum, gelap, dingin. Lalu dengan suara tenang namun tegas ia berkata, 9 pil. Suasana aula seketika membeku. Semua orang mengisap nafas dingin. Pil tingkat 9, itu gila. Bahkan bagi para dosen, pil 9 warna adalah artefak suci. Menawarkan itu hanya demi fragmen peta, gila, tapi masuk akal jika tujuannya adalah api lotus. Ekspresi Xiaoyan menjadi suram. Ia memiliki 1 pil lightning 9 warna, peninggalan dari pertempuran dengan sisa-sisa dosen. Namun ia tahu itu bukan hanya sekedar pil, itu adalah binatang pil. Jika dirawat dengan benar, ia bisa berkembang menjadi pil 9 warna sempurna. Menawarkannya untuk fragmen ini terlalu beresiko. Yalo menarik nafas dalam dan menahan Xiaoyan. Sekarang bukan waktunya bertindak impulsif. Kita masih punya cara lain. Lalu ia membisikkan sesuatu ke telinga Xiaoyan. Aku tahu siapa dia. Dia musuh lamaku. Jika dia benar-benar mendapat fragmen itu, ini akan jadi kesempatan untuk menyelesaikan urusan lama. Xiaoyan mengangguk perlahan. Ya, jika cara terang tidak memungkinkan, cara gelap masih bisa ditempuh. Mereka sudah pernah melakukannya seperti dulu di kawasan Black Corner. Sementara itu pria berjubah hitam tertawa pelan. Ia menoleh ke arah Bausan lalu mengangkat tangannya. Di telapak tangannya muncul seekor kelinci putih salju. Tubuhnya mengeluarkan aroma pil yang amat kental. Itu adalah binatang pil lightning 9 warna. Suasana ruangan berubah, banyak mata memerah. Beberapa orang bahkan bergidik menahan dorongan untuk merebutnya di tempat. Namun mereka tahu di tempat seperti ini tindakan sembrono bisa berarti kematian seketika. Pria itu mengelus kelinci kecil itu perlahan. Jelas ada sedikit ketidakrelaan. Tapi demi Purifying Demonic Lotus Flame, ia menguatkan tekad. Cahaya muncul dari tangan yang menggenggam kelinci itu dan melesat seperti kilat ke arah Bausan. Bausan menangkapnya dan tersenyum puas. Dengan suara resmi ia mengumumkan, pemenangnya adalah tamu dari kursi nomor 19. Fragmen peta pun berpindah tangan. Pria berjubah hitam itu menerimanya, menyimpannya dalam cincin penyimpanannya dengan ekspresi puas tanpa tahu apa yang menantinya. Sebagai penutup acara, Bausan melangkah ke tengah aula dan mengangkat tangannya. Sebelum kita akhiri, ada satu item terakhir, kata Bausan sambil tersenyum misterius. Semua orang mengernyit. Satu item lagi? Tapi kali ini bukan berupa barang, melainkan informasi. Informasi ini akan mengejutkan kalian semua, kata Bausan pelan. Hening menggantung di aula besar itu. Apa yang dianggap mengejutkan oleh seorang Bausan? Tatapan penutanya tertuju padanya. Dan dengan suara lembut namun menggema, Bausan pun mulai berbicara. Sabar ya guys, tunggu kelanjutan ceritanya. Jangan lupa juga like, share, dan subscribe supaya nggak ketinggalan spoiler dan bahasan seru lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Bye-bye.